Bertemu lagi bersama Radio Channel. Untuk saat ini kita dalam waktu istirahat karena mau maju ke waktu tahap 2 pendaftaran PPDB di Provinsi Jawa Barat, mau itu ke SMA negeri maupun ke SMK negeri. Dalam waktu istirahat ini ada informasi terbaru yang dapat menjawab apa yang Bapak Ibu rekan-rekan pertanyakan di video kami yang sebelumnya. Oleh sebab itu, silahkan disimak videonya sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Channel. Kami ucapkan terima kasih banyak yang telah mendukung channel kami dengan cara subscribe dan diklik loncengnya agar supaya selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang baru datang, yang baru bergabung, silakan ikuti rekan-rekan yang lainnya untuk mendukung channel kami. Untuk saat ini saya ada di dashboard di halaman utama PPDB Provinsi Jawa Barat, di mana kita akan mengetahui beberapa informasi secara global khususnya tentang penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran 2023-2024 untuk sekolah di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Informasinya salah satunya yang paling atas adalah waktu pendaftaran antara tahap 1 dan tahap 2. Sekarang saya kita sudah melewati tahap 1, kemudian dalam masa sanggah tahap 1, kemudian ada perbaikan data di tahap 1 bagi pendaftar di tahap 1 sampai kemarin telah selesai semuanya, dan sekarang sedang pada waktu persiapan pengumuman di tahap 2. Sebenarnya informasi ini dapat kita akses dengan mudah di smartphone Bapak Ibu rekan-rekan kakak-kakak semua. Jadi tak mesti kita buka web, kita buka di smartphone aja yang selalu menemani, selalu dekat dengan kita sendiri. Jadi informasi-informasi tentang PPDB Jawa Barat kita dapat akses dengan mudah. Apa nama aplikasinya? Kita simak video ini sampai tuntas, jangan sampai ketinggalan. Oke, untuk saat ini saya sedang membuka smartphone agar supaya bisa membantu Bapak Ibu rekan-rekan semua dalam melaksanakan ataupun mencoba aplikasi apa yang ada dibuat khusus untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk masyarakatnya, agar supaya memudahkan, kemudian agar supaya muncul transparansi dan agar supaya informasinya cepat dapat diterima oleh masyarakat. Aplikasi apa itu? Silahkan kita buka di Play Store. Saya ingatkan bahwa aplikasi ini bisa digunakan di Android dan juga bisa digunakan di Apple. Jadi silahkan buka di Play Store ataupun yang lainnya. Apa nama aplikasinya? Aplikasinya adalah Sapa Warga. Nah, di aplikasi ini kita akan mendapatkan informasi tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan di antaranya nanti di sana ada informasi tentang penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran 2023-2024. Nah, silahkan Bapak Ibu rekan-rekan semua mendownload aplikasi tersebut. Silahkan kalau sudah mendownloadnya. Nah, ini Sapa Warga. Kita cek Sapa Warganya apa isinya. Di Sapa Warga ini tentunya agar supaya lebih nyaman dalam pengisiannya, silahkan Bapak Ibu rekan-rekan semua melogin di Sapa Warga ini dengan menggunakan akun emailnya. Misalkan emailnya isi nomor handphone dan identitas lainnya.
sehingga Bapak Ibu rekan-rekan semua akan nyaman dalam menggunakan aplikasi ini. Oke, di Sapa Warga itu ada beberapa informasi-informasi yang bisa kita explore agar supaya kita mendapatkan informasi yang lebih akurat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di sini pun ada Masjid Raya Al Jabar, kita di sana bisa mengetahui, kemudian juga bisa berinteraksi apa yang akan kita ketahui di Masjid Al Jabar. Oke, itu hanya informasi lain, kita fokuskan sekarang ke penerimaan peserta didik baru. Nah, di sana ada tulisan baru warna merah, yang di atas adalah Tahura, Taman Hutan Raya di Kota Bandung, Insinyur Haji Juanda, kemudian yang di bawah layanan pendidikan. Layanan ini penerima peserta didik baru, khusus di tahun 2023-2024. Kita buka. Informasi yang saya dapatkan bahwa di hal yang lainnya bahwa disebutkan untuk penerimaan peserta didik baru hanya untuk tahap 2 saja. Jadi untuk tahap 1 kemarin ada beberapa yang berkomentar di video kami yang lalu, apakah ini menggunakan aplikasi atau tidak? Saya jawab tidak, untuk tahap 1 belum menggunakan aplikasi. Jadi masih menggunakan web. Kita langsung ke web, cari pendaftaran di Prom Jabar. Oke, sekarang di tahap 2 itu ada penerimaan peserta didik baru. Kita coba diklik. Nah, di sana ada informasi penting, yaitu Sapa Warga saat ini hanya membuka pendaftaran PPDB tahap 2. Anda tetap bisa akses seragam menu lainnya terkait informasi lengkap PPDB Jabar 2023 di sini. Jadi Sapa Warga hanya bisa untuk pendaftaran itu di tahap 2 nanti, ya, di tahap 2 nanti. Di tahap 1 kita udah selesai, udah terlewat dan tidak menggunakan aplikasi Sapa Warga. Sedangkan untuk tahap 2 silahkan menggunakan aplikasi Sapa Warga. Jika kita melihat penjelasan dari Disdik bahwa di Sapa Warga ini memudahkan Bapak Ibu rekan-rekan untuk mendaftarkan diri dalam pengisian persyaratan umum, dalam pengisian persyaratan khusus, kemudian dalam upload SPTJM itu akan mudah, ya. Kita tinggal foto saja, langsung di crop, maksudnya disesuaikan fotonya agar supaya bisa masuk ke aplikasi Sapa Warga. Tidak banyak permasalahan yang bertanya tentang bagaimana file PDF yang susah untuk dilihat hasil uploadannya. Sedangkan sekarang di aplikasi ini kita langsung bisa memfoto dengan jenis filenya JPG. Oke, kita lihat juga di sini ada informasi persiapan PPDB tahap 1. Tanggal 17 Mei, tanggal 5 Juni ini sudah terlewat, ya. Ini informasi saja. Kemudian kita lanjutkan di checklist hijau, berarti sudah selesai pendaftaran dan verifikasi dokumen PPDB tahap 1 6-10 Juni. Ini sudah selesai juga checklist hijau, berarti kita sudah terlewat. Kemudian masa sanggah verifikasi. Di sini ada beberapa kakak-kakak yang calon pendaftar yang sering memperbaiki datanya. Seperti halnya misalkan file yang asalnya PDF tidak terlihatan dirubah menjadi file JPG, kemudian juga ada NIK yang tidak sesuai kemudian diperbaiki menjadi sesuai. Ini disebutnya masa sanggah verifikasi. Jadi bahwa rekan-rekan Bapak Ibu bisa memperbaiki data-data yang sudah di upload. Mudah-mudahan di tahap juga ada seperti ini. Akan tetapi saya sarankan jangan tidak tergurung gusul, kata orang Sunda. Jangan, santai saja dalam uploadan dan dalam pengisian di Sapa Warga ini, karena lebih simple, lebih mudah dan tidak ribet. Yang penting koneksi internetnya bagus. Yang selanjutnya pemetaan afirmasi KTM. Nah, ini di tanggal 13 sampai 15 Juni ini khusus panitia akan melaksanakan pemetaan afirmasi. Jadi kakak-kakak yang mendaftarkan sebagai afirmasi di jalur SMA itu
sedang dipetakan gitu ya, sedang dipetakan kebutuhan SMA A, SMA B, dan SMA C di kabupaten kotanya masing-masing. Itu akan dipetakan apakah sesuai dengan kuota yang diinginkan ataupun tidak. Jadi kalau pun tidak sesuai, nanti rekan-rekan dapat mengikuti di tahap 2. Dan tadi dengan catatan seperti halnya video saya sebelumnya, siap untuk disalurkan, maksudnya bisa dipindahkan ke sekolah lain, daftarnya ke SMA 1 misalkan ya, bisa karena penuh bisa dimasukkan ke SMA 2. Kemudian dapat koordinasi penyuluhan KTM-nya, dapat koordinasi antara dewan guru, pendapat hasil seleksi berbeda dapat 1, koordinasi satuan pendidikan dengan cabang dinas. Jika melihat keterangan ini, kayaknya di tanggal 16 sampai 17 Juni sudah ada hasil apakah rekan-rekan ataupun putra-putri Bapak Ibu semua lulus di SMA negerinya ya, yang melalui jalur KTM atau afirmasi KTM. Jika dilihat dari informasi yang kita baca sekarang, jadi di tanggal 16 sampai 17 Juni ada penetapan hasil seleksi PDB tahap 1. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, sampai tanggal 16. Nah, ini tanggal 20 Juni itu ada pengumuman hasil PPDB tahap 1. Jadi silakan rekan-rekan yang yang mengikuti pendaftaran di tahap 1, silahkan di tanggal 20 Juni, mungkin beberapa hari ke depan, siapkan, bisa langsung cek di Sapa Warga agar supaya nggak usah ribet, nggak usah pusing buka-buka web, langsung saja di Sapa Warga, klik aplikasi Sapa Warga, tidak akan terlihat pengumuman hasil PPDB tahap 1 beberapa hari ke depan. Kita lanjutkan lagi informasi yang bisa kita dapatkan, daftar ulang PPDB tahap 1. Nah, ini jika kita hubungkan dengan video yang sebelumnya, bahwa jika ada yang lulus tetapi tidak diambil tempat posisinya dikarenakan sesuatu hal, maka harus daftar ulang dan menghadap ke sekolah yang bersangkutan. Dan di sana membuat pernyataan bahwa tidak diambil tahap 1-nya. Jika tidak melakukan hal seperti itu, maka nanti di blacklist, di tahap 2 tidak bisa mengikuti kegiatan. Misalkan sebenarnya mau milih SMA 1, tetapi dikarenakan tadi terlalu cepat, urung khusyuk, akhirnya ngetik di SMA 5. SMA 5-nya masuk, lolos, makanya tidak mau karena kejauhan, makanya diambil lagi, pindah lagi, dilepas saja, tidak diambil di SMA 5, ikuti tahap 2. Nah, itu tidak boleh. Seharusnya adalah datang ke SMA 5 untuk mendapatkan konfirmasi bahwa tidak diambil, sehingga kuota yang tadinya penuh dapat terisi lagi dan rekan kita yang lain bisa masuk untuk ke SMA 5. Nah, itulah simulasinya ya, saya contohkan. Pendaftaran tahap 2 26-13 Juni, jalur SMK zonasi, SMK jalur prestasi raport masa sanggah, dan selanjutnya. Itu di Sapa Warga. Mungkin itu saja video kali ini. Jelaskan bagaimana kita akan mendapatkan informasi-informasi di aplikasi Sapa Warga, khususnya informasi tentang penerimaan peserta didik baru di Provinsi Jawa Barat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang telah mendukung channel kami, dan yang belum silahkan klik tombol subscribe, tentunya silahkan klik loncengnya, dan silahkan berikan komentar dan like-nya di video kami. Yang terakhir, tetap sehat, tetap semangat, tong hilap, rah diwai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.